Salam sejahtera, salam sehat, dan salam kebaikan bagi kita semuanya jemaat terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini. Sebelum kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang Maha Kasih dan Pemurah. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berotoritas bagi kami, sehingga kami mengerti sabdamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang sampai kepada kita tertulis dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Tetapi sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang di tengah-tengah kehidupan ini pasti dia berharap hidupnya penuh dengan berkat, hidupnya penuh dengan sukacita. Bahkan ketika kita bergumul, hal yang paling kita rindukan adalah supaya kita mampu melewati pergumulan itu, supaya pergumulan itu cepat berlalu dari hidup kita. Itulah impian kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Yesaya 61 ini sebagai sebuah nubuatan tentang kedatangan Kristus sebagai Mesias ke tengah-tengah dunia, di mana nubuatan itu disampaikan oleh Yesaya sebagai berita sukacita. Nubuatan itu sesungguhnya terjadi ketika bangsa itu telah kembali dari pembuangan yang dikembalikan oleh raja
Koreshi yang agung, Raja Persia. Maka apa yang terjadi? Sebenarnya firman ini ada dua sisi. Yang pertama, firman ini menjadi sebuah berita sukacita kepada bangsa Yehuda yang telah kembali, di mana Allah katakan Allah akan memberkati mereka. Allah akan menggantikan seluruh keluh kesah mereka, penderitaan mereka, dengan berita sukacita, dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Itu yang pertama. Konteks yang sedang terjadi pada saat itu. Tetapi konteks yang kedua, ini merupakan nubuatan yang disampaikan Allah kepada bangsa itu melalui Yesaya akan kedatangan Kristus. Di mana ketika Kristus datang, maka semuanya akan bersukacita. Dan ini merupakan firman yang dibacakan oleh Yesus ketika dia berkhotbah di Bait Allah. Yang pada saat itu orang-orang Yahudi menolaknya, bahkan sampai mengusirnya. Di mana pada saat itu nubuatan ini digenapi oleh Yesus. Yesus dengan tegas mengatakan di dalam pembacanya kala itu, Roh Tuhan Allah ada padanya. Oleh karena Tuhan telah mengurapi, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nah, kedatangan Yesus dalam nubuatan ini menjadi berita yang paling luar biasa, yang paling dinantikan dan dirindukan oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara keseluruhan memang bahwa pasal 61 ini merupakan kabar selamat, kabar sukacita kepada orang Israel, di mana mereka tidak lagi akan menderita. Penderitaan mereka yang selama ini 70 tahun itu telah usai. Mereka dikembalikan ke tanah kelahiran mereka, Yerusalem. Mereka akan diberkati di sana. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu Trinitatis pada saat ini diberikan sebuah tema yang menarik bagi kita, yaitu memberitakan tahun rahmat Tuhan. Apa yang diharapkan firman ini dari kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mau mengingatkan kita bahwa rahmat Tuhan itu, anugerah Tuhan itu hanya kita miliki di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus rahmat itu kita terima. Di dalam Yesus Kristus anugerah itu kita terima. Sehingga kita diselamatkan. Maka apa yang kita lakukan ketika kita sudah diselamatkan? Itu memberitakan, menyampaikan kepada dunia ini, menyampaikan kepada sekitar kita, menyampaikan kepada setiap orang bahwa Kristus, anak Allah yang datang ke tengah-tengah dunia, adalah sungguh-sungguh Tuhan yang menyelamatkan kita, yang menebus kita dari segala keberdosaan. Pembebasan yang diberikan oleh Kristus sesungguhnya pembebasan yang mutlak atas segala dosa-dosa kita. Dosa tidak lagi berkumandang. Dosa tidak lagi berkuasa di dalam kehidupan kita. Dosa telah ditaklukkan lewat kebangkitan Yesus Kristus itu. Itu berita yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi apapun dosa kita, apapun pelanggaran kita, di dalam Yesus Kristus itu telah dibayar lunas. Jadi itu merupakan berita sukacita. Orang Israel, bangsa Yehuda, mereka menderita oleh karena keberdosaan mereka. Mereka dibuang. Tapi oleh karena anugerah daripada Allah, mereka
dikembalikan. Dan sekembalinya mereka dari Babel, itu merupakan berita yang luar biasa. Mereka tidak pernah terbayang akan bisa kembali dari Babel ke Yerusalem. Dan tentu kita juga demikian Bapak Ibu. Tidak ada kuasa yang akan mampu menyelamatkan kita dari dosa selain daripada kuasa Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, dari firman ini kita mau diajak dalam memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kita mau dipakai oleh Tuhan seperti ayat yang ke-6. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan dinamai pelayan Allah kita. Kita menjadi imam. Menjadi pelayan Tuhan. Menjadi imam berarti menjadi teladan. Menjadi pelayan Tuhan berarti sungguh-sungguh melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Maka ketika kita imam, ketika kita menjadi pelayan Tuhan, kita tidak akan memegahkan diri oleh karena dunia ini. Kita tidak akan memegahkan diri oleh karena segala sesuatu yang kita miliki. Tapi kita akan memegahkan diri dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang kedua kita mau diajak memberitakan tahun rahmat Tuhan atau tahun Yobel, yaitu menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan. Tahun rahmat Tuhan, tahun Yobel, tahun pembebasan kepada setiap orang, tahun pelunasan utang tanpa dilunasi, tahun membebaskan para tawanan tanpa garansi-garansi yang ada. Nah, oleh karena itu, lewat firman ini kita mau diingatkan, kita punya tugas di tengah-tengah kehidupan, itu menjadi teladan. Yang terakhir Bapak Ibu, dari firman ini kita mau diajak atau mau diingatkan tentang kasih Allah dan kuasa Tuhan yang begitu besar. Kasih Allah, kuasa Tuhan yang benar-benar menyelamatkan kita, yang benar-benar menebus kita, menjadi sebuah kesaksian yang akan terus-menerus kita kumandangkan selama kita hidup. Bapak Ibu pahamilah, tugas kita tidak akan pernah selesai. Tugas kita selama kita hidup harus terus-menerus memberitakan kebesaran Tuhan itu sendiri. Amin, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pemurah, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami terus-menerus melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus memberkati.